Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Arga Wildan Nugroho, ana min qismi ta'lim lughatil arabiyyah JIM di Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Ponorogo. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama pada mata kuliah ilmu balaghah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu balaghah merupakan ilmu yang membahas tentang retorika berbicara. Dalam ilmu balaghah terdapat beberapa pembahasan. Di antaranya yang pertama yaitu ilmu ma'ani. Yang kedua adalah ilmu bayan, yang ketiga adalah ilmu badi. Dan sekarang kita akan membahas tentang ilmu bayan. Ilmu bayan adalah ilmu yang menerangkan tentang bagaimana seseorang itu mengungkapkan maksud atau keinginan mereka atau makna melalui ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Nah, ungkapan-ungkapan tersebut terdapat beberapa bentuk sebagai pembahasan dalam ilmu bayan. Di antaranya yang pertama yaitu tasbih, yang kedua adalah majaz, dan yang ketiga adalah kinayah. Yang pertama adalah tasbih. Tasbih secara bahasa artinya penyerupaan atau penyamaan. Sedangkan secara istilah, tasbih dapat diartikan sebagai menyamakan atau menyerupakan suatu hal dengan hal lain dalam suatu makna menggunakan perabot atau alat. Nah, alat atau perabot tersebut dalam tasbih disebut adawatut tasbih. Hadirin yang berbahagia, di dalam struktur tasbih itu ada rukunnya atau ada unsur-unsurnya yang terdiri dari empat unsur, yaitu yang pertama adalah musyabbah. Musyabbah adalah benda atau hal yang akan kita serupakan. Yang kedua adalah musyabbah bih, yaitu benda atau sasaran penyerupaan tersebut. Yang ketiga adalah wajhu syibhi. Wajhu syibhi ini adalah sifat yang mempersekutukan antara musyabbah dan musyabbah bih. Yang keempat adalah adawatut tasbih. Nah, adawatut tasbih ini mengantarkan dari musyabbah ke musyabbah bih. Bisa berbentuk kaf, huruf kaf, atau mithlun, atau syibh. Nah, tasbih memiliki beberapa macam yang dapat dilihat dari struktur tasbih itu sendiri. Ya, kita dapat membuat trik untuk mengidentifikasi macam-macam tasbih. Tadi unsur-unsur tasbih itu ada 4. Ya, kita beri nomor. Yang pertama adalah musyabbah, yang kedua adalah adawatut tasbih, yang ketiga adalah musyabbah bih, dan yang keempat adalah wajhu syibhi. Ini urutannya. Nah, sudah kita beri nomor, maka kita identifikasi ya. Jika adawatut tasbih ini dituliskan atau termaktub dalam struktur kalimat sehingga struktur tersebut lengkap, ada musyabbah, ada musyabbah bih, ada adawatut tasbih, dan juga ada wajhu syibhi. 4 ini ada, maka semua itu disebut tasbih mursal. Rumusnya 1, 2, 3, 4. Ya, itu tasbih mursal. Yang kedua yaitu jika adawatut tasbihnya itu dihilangkan sehingga terjadi rumus 1, 3, 4. 1-nya musyabbah, 3-nya musyabbah bih, 4-nya wajhu syibhi, sehingga adawatut tasbihnya tidak dituliskan, maka disebut dengan tasbih muakkad. Yang selanjutnya, jika wajhu syibhinya dihilangkan atau pensifatannya dihilangkan, maka terjadi rumus 1, 2, dan 3 saja. 1, 2, dan 3. Sehingga disebut tasbih mujmal karena wajhu syibhinya dihilangkan.
Dan yang keempat, apabila adawatut tasbih dan juga wajhu syibhinya dihilangkan, maka akan menjadi rumus 1 dan 3. Ya, 1 dan 3. Ininya dihilangkan. 2 dan 4-nya dihilangkan sehingga terjadi rumus 1 dan 3, ya. Yang mana hal tersebut disebut dengan tasbih balik, yaitu hanya terdiri dari musyabbah dan musyabbah bih saja, seperti anta syamsu dan anta badrun. Lalu bagaimana penerapan tasbih di dalam Al-Quran? Kita dapat melihat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, dan janganlah kamu sekalian berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita mengidentifikasi ayat tersebut, ya, maka kita akan mengetahui unsur-unsur tasbih. Yang pertama, kata tabarrujna itu mengandung dhamir antunna, kamu sekalian. Kembali kepada siapa? Kepada istri-istri Nabi, itu sebagai musyabbah. Lalu adawatut tasbihnya di situ tidak diterangkan atau tidak termaktub atau tidak tertulis. Kemudian tabarrujul jahiliyah ini menjadi musyabbah bih, ya, atau sasaran penyerupaan. Selanjutnya di situ tidak dicantumkan wajhu syibhi, ya, wajhu syibhi atau pensifatan daripada orang-orang jahiliyah itu sifatnya seperti apa, berhiasnya itu tidak diterangkan di situ. Sehingga tasbih di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 tadi menggunakan tasbih balik. Baiklah, yang kedua yaitu majaz. Secara etimologi atau secara bahasa, majaz dapat diartikan melewati atau melampaui, yaitu melewati makna yang hakiki atau makna asli. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, majaz merupakan lafaz yang digunakan untuk arti yang bukan hakiki atau arti yang bukan asli. Di dalam majaz itu terdapat suatu korinah atau hubungan, ya, untuk menghubungkan antara makna yang termaktub, tulisan yang termaktub dengan makna majazi atau makna yang dimaksud. Nah, majaz sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama majaz mursal, yang kedua majaz isti'arah. Majaz mursal ini adalah majaz yang di dalamnya itu terdapat persesuaian antara tulisan yang termaktub dengan makna dalam tulisan tersebut, dan di dalamnya tidak ada penyerupaan, ya. Contohnya, salah satu contoh yaitu majaz kulliyah, yaitu majaz yang di dalam teks itu tertera keseluruhan, tetapi yang dimaksud sebagian. Seperti Indonesia menang dalam pertandingan bulu tangkis. Yang dimaksud Indonesia bukan Indonesia seluruh orang-orang ataupun Indonesia itu sendiri, tetapi yang dimaksud adalah pemain yang asalnya dari Indonesia. Itu majaz kulliyah. Ya. Yang kedua, jenis yang kedua adalah majaz isti'arah. Majaz isti'arah ini persesuaian antara tulisan yang termaktub dengan makna majazinya, itu ada penyerupaan. Contohnya, ya, contoh jenis majaznya adalah majaz isti'arah tasrihiyah dan majaz isti'arah maknaniyah. Jika kita lihat dalam Al-Quran, maka kita bisa mengamatinya dalam Quran surat Fatir ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah. Yang artinya,
Dan jikalau Allah menyiksa manusia karena usahanya, niscaya Allah tidak akan meninggalkan di permukaan bumi makhluk melata. Hadirin yang berbahagia, di sini terdapat majaz, penerapan majaz pada kata ala dhahriha min dabbah. Di situ digambarkan bahwa bumi itu di dalamnya atau di permukaannya, atau dhahrun itu punggung ya, dalam secara teks itu punggung, tapi di situ disesuaikan dengan teks yaitu permukaan bumi ya. Yang di permukaan bumi itu terdapat banyak sekali hewan-hewan, tetapi ya di situ dicantumkan dabbah atau hewan melata. Sehingga dalam penerapan tasbih, penerapan majaz dalam teks tersebut itu menggunakan penerapan majaz isti'arah maknawi.